penginderaan jauh yang kedua. Masih ingat dengan penginderaan jauh yang pertama? Penginderaan jauh disebut juga dengan remote sensing. Nah, sebelumnya di penginderaan jauh yang pertama, kita sudah mempelajari tentang pengertian penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, dan citra penginderaan jauh. Di bagian penginderaan jauh yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang interpretasi citra, perhitungan dalam penginderaan jauh, dan apa manfaat dari penginderaan jauh. Interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan pemberian kesan, pendapat, atau tafsiran terhadap beragam objek yang terdapat citra hasil perekaman sebuah wahana penginderaan jauh. Citra sendiri dapat diinterpretasikan melalui 3 ciri, yaitu spektral, spasial, dan temporal. Ciri dari spektral. Cirinya adalah yang dihasilkan dari interaksi antara energi elektromagnetik dengan benda. Nah, cirinya itu dinyatakan dengan rona. Rona sendiri merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek dengan tingkat kecerahan tertentu. Dan warna citra tampak atau spektrum warna. Nah, berikut ada gambar warna dan ada gambar rona. Nah, selanjutnya adalah ciri spasial, yaitu ciri yang terkait dengan ruang yang terdiri dari rona, tekstur, ukuran, bayangan, situs, dan pola. Juga bentuk asosiasi. Yang pertama kita akan bahas tentang rona. Rona adalah tingkat kecerahan suatu objek yang dapat diidentifikasi dari warna yang tampak. Warna coklat kekuningan menandakan air yang mengalir. Pada suatu sungai, warna coklat tua menandakan lahan pertanian, hijau tanaman yang tumbuh subur. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi rona? Faktor yang mempengaruhi rona adalah yang pertama, karakteristik objek, permukaan kasar atau halus. Yang kedua, bahan yang digunakan, jenis film yang digunakan. Yang ketiga, ada pemrosesan emulsi atau diproses dengan hasil redup, setengah redup, dan gelap. Yang keempat, ada keadaan cuacanya cerah atau mendung. Yang kelima, ada letak objek, pada lintang yang rendah atau pada lintang yang tinggi. Dan yang terakhir, waktu pemotretan, apakah penyinaran pada bulan Juni atau Desember. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur sendiri adalah ukuran kasar atau halus dari suatu objek. Permukaan halus menghasilkan rona yang terang. Selanjutnya ukuran. Objek yang berupa berbagai ukuran seperti sempit, luas, memanjang, dan lainnya. Ukuran lapangan sepak, seperti contohnya ukuran lapangan sepak bola, ukuran lapangan tenis, dan lain sebagainya. Bayangan sendiri ditentukan dari intensitas cahaya yang ditangkap oleh objek seperti pada gambar berikut.
Selanjutnya ada situs. Situs adalah hubungan antara suatu objek dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya situs pedesaan dan situs perkotaan. Pola. Objek di permukaan bumi dapat memiliki ciri menghasilkan pola-pola tertentu, seperti pemukiman yang bergerombol, jalan yang memanjang, dan lainnya. Nah, berikut adalah gambar dari pola pemukiman mengelompok dan pola pemukiman linear. Bentuk. Objek yang terekam memiliki bentuk yang beraneka ragam, mulai dari bulat, lurus, beraturan, dan lainnya, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya ada asosiasi. Ciri suatu objek yang khas, misalnya kawasan pabrik berasosiasi dengan cerobong asap, jalan berasosiasi dengan kendaraan, pantai berasosiasi dengan kelapa dan lainnya, seperti tampak pada gambar. Berikutnya merupakan ciri temporal, ciri yang terkait dengan kondisi benda pada saat perekaman. Misalnya, rekaman sungai musim hujan tampak cerah, pada musim kemarau tampak gelap. Lalu kita akan membahas tentang perhitungan yang terdapat di penginderaan jauh. Seperti apa? Nah, berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam penginderaan jauh. Rumus dari kedalaman laut dan keterangannya. Silahkan dicermati. Setelah itu kita akan mencoba contoh soal berikut. Jika sebuah kapal akan mengukur kedalaman laut, kapal tersebut menembakkan peluru ke dalam laut pada pukul 8.40 dan gelombang pantul diterima kembali pukul 9.50. Berapa kedalaman kapal jika kecepatan gelombang peluru tersebut 10 km per menit? Pada soal di atas diketahui beberapa data seperti T2 yaitu 950, T1 840 dan P yaitu 10 km per menit. Nah, untuk menjawab maka kita perlu memasukkan rumus kedalaman laut yaitu T2 min T1 dibagi 2 dikali V. Maka kita akan menemukan kedalaman lautnya yaitu 350 km. Nah, coba aplikasikan rumus dalam menghitung kedalaman laut ya. Jika diketahui sebuah kapal mengirimkan gelombang elektromagnetiknya dan diperoleh waktu yang digunakan oleh gelombang tersebut adalah 20 menit lebih 40 detik. Sementara itu, kecepatan gelombang adalah 1000 meter per menit. Berapa kedalaman kapal tersebut? Yang kedua, jika diketahui sebuah kapal mengirimkan gelombang elektromagnetik pukul 10.20 menit 30 detik dan merekam gelombang elektromagnetik pukul 10.25 menit dan 10 detik, kecepatan gelombang elektromagnetiknya 300 meter per menit. Berapa kedalaman laut yang diukur tersebut? Nah, berikutnya ada rumus-rumus yang lain seperti skala peta, JP per JS, skala foto, JF per JS, skala foto lagi, fokus kamera per jarak kamera ke objek. Silahkan dicermati keterangannya juga. JP merupakan jarak peta, JF merupakan jarak foto, dan JS merupakan jarak sebenarnya.
Setelah mengetahui rumus-rumus tersebut, mari kita mencoba sebuah soal. Pada jarak peta dengan skala 1/100.000 diketahui jarak kotak G ke H di peta 60 cm, sedangkan pada foto udara jarak kotak G ke H adalah 20 cm. Skala foto udara tersebut adalah. Dari soal tersebut diketahui data, yaitu skala peta 1/100.000, JP 60 cm dan JF 20 cm. Untuk menjawab, maka langkah pertama adalah mencari JS. Kita sudah mengetahui rumus skala yaitu JP per JS. Maka JS-nya dapat dicari dan ketemu yaitu 6 juta cm. Nah, setelah itu kita mencari skala foto. Skala fotonya JF per JS, maka diketahui skala fotonya 1/300.000. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Suatu pembuatan foto udara dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Tinggi pesawat tersebut adalah 6.000 meter di atas permukaan laut. Medannya datar dan terletak pada ketinggian 1.000 meter. Hitunglah skala foto udaranya kalau kamera yang dipakai dilengkapi lensa 100 mm. Nah, dari soal diketahui data fokus kamera 100 mm dijadikan cm yaitu 1, ketinggian pesawat 6.000 meter, ketinggian dataran 1.000 meter, jarak foto dengan kamera adalah 6.000 dikurangi 1.000, 5.000 meter dijadikan cm, 500.000 cm. Nah, untuk menjawabnya, maka perlu mengingat rumus yang sebelumnya, yaitu fokus kamera dibagi jarak objek ke kamera, maka ditemukan skalanya adalah 1/500.000. Karena sudah mencoba beberapa contoh soal, maka berikut merupakan latihan soal yang dapat Anda kerjakan sendiri. Silakan dibaca dan dikerjakan. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu manfaat dari penginderaan jauh. Nah, manfaat di bidang kelautan. Apa ya manfaatnya? Yaitu yang pertama, pengamatan sifat fisik air laut. Yang kedua, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut. Dan yang ketiga, pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan yang lainnya. Nah, berikut merupakan manfaat di bidang hidrologi, yaitu pengamatan DAS, pengamatan luas daerah dan intensitas banjir, pemetaan pola aliran sungai, dan studi sedimentasi sungai. Manfaat di bidang klimatologi, pengamatan iklim suatu daerah, analisis cuaca, pemetaan iklim, dan perubahannya. Manfaat di bidang sumber daya bumi dan lingkungan, pemetaan penggunaan lahan, pengumpulan data kerusakan lingkungan karena berbagai hal, pendeteksian lahan kritis, pemantauan distribusi sumber daya alam, pemetaan untuk keperluan Hankamnas, dan perencanaan pembangunan wilayah. Yang ini merupakan manfaat di bidang angkasa luar. Yang pertama, penelitian tentang planet-planet, dan yang kedua, pengamatan benda-benda angkasa. Masih banyak lagi loh manfaat yang lainnya, coba Anda diskusikan lagi. Sekian penginderaan jauh yang kedua, sampai jumpa lagi.